فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali melanjutkan rutinitas aktivitas kita Ahad subuh untuk mengkaji tentang ketauhidan, di mana teori-teori ketauhidan itu ada di dalam Al-Qur'an, ada di dalam As-Sunnah, kemudian kita yakini di dalam hati kita dan tertuang di dalam perbuatan kita itu sehariannya. Ibadah seseorang itu merupakan bukti keyakinannya. Akhlak seseorang menunjukkan bukti ketauhidannya. Walaupun akhlak ini tidak serta-merta akan menjadi pembebas seseorang dari neraka, namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satu cara untuk menggapai surga dengan akhlak. Dengan akhlak mulia, bahkan beliau menyebutkan innaman aqrabakum minni yaumal qiyamati majlisan. Sesungguhnya orang yang paling dekat kelak pada hari kiamat tempat duduknya denganku adalah ahasinakum akhlaqan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling baik akhlaknya, ini kan, yang paling bagus akhlaknya, yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentunya akhlak yang diawali dengan akidah, keyakinan yang benar. Karena ketika keyakinan, akidah, keimanan ini rusak, maka akhlak-akhlak itu juga tidak akan bermanfaat. Contoh siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Oh, bukankah mereka orang yang jahat? Iya, jahatnya Abu Jahal, Abu Lahab itu kepada orang Islam, kepada sama mereka. Makanya dia dipercaya orang karena dermawan, Pak. Itu baru tahu kan kita. Ternyata dia seorang dermawan, seorang yang lembut hatinya, seorang kepada siapa? Kepada orang-orang selain orang Islam. Sekarang mulai banyak bermunculan orang mengatakan Islam keras kepada orang Islam, tapi dengan orang-orang selain Islam mereka begitu lembut, begitu lunak, bahkan mengatakan bahwa Islam adalah sumber masalah. Subhanallah, bagaimana bisa hal ini terjadi? Kalau mengatakan adalah orang kafir, wajar, orang kafir musuhnya orang Islam. Tapi yang mereka mengatakan diri mereka adalah Islam. Baik, Bapak sekalian, kita melanjutkan kajian bukti adanya hari kebangkitan, bukti adanya kebangkitan sesudah mati. Bahwa sesungguhnya kebangkitan sesudah mati ini secara akal itu sangat memungkinkan. Kebangkitan, bukankah Bapak juga dibangkitkan setelah mati? Ya enggak, Pak? Ya enggak? Apa maksudnya? Kita ini dibangkitkan. Dulu kita ada enggak kita ini? Ada enggak kita? 100 tahun yang lalu ada enggak kita? Enggak ada. Berarti saat itu kita hidup atau mati? Nah, kemudian sekarang Allah hidupkan kita. Ini adalah sebuah dalil yang luar biasa kalau kita. Kan? Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian manusia ada ragu adanya hari kebangkitan? Tidak mungkin. Kalau mereka ragu dengan adanya hari kebangkitan, kita ini apa tidak sadar bahwa kita ini juga dibangkitkan oleh Allah yang sebelum kita ini mati? Subhanallah. Sebelum kita hidup di alam zuriat, alam roh, kemudian kita tidak hidup lagi di sana karena kita berpindah fase di sini. Nah, jadi di sana dulu di alam roh, kemudian kita di sini, nanti di sono. Nah, itu kan, sana, sini, sono kan. Di mana itu?
Kalau orang bilang sakitnya itu di sini, sakitnya itu di sono, kalau misalkan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya kebangkitan kiamat itu sangat mudah sekali. Oke. Maka kita mengimani ya, sebagaimana apa yang disebutkan Al-Quran Sunnah. Dan kitab-kitab samawi sepakat. Kitab samawi, apa itu kitab samawi, Pak? Taurat, Injil dan Al-Quran. Kitab samawi adalah semua kitab-kitab yang Allah turunkan. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik kitab-kitab itu terdeteksi maupun tidak. Baik kitab-kitab itu disebutkan namanya ataukah tidak, ya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya 4 saja. 5 bersama suhuf, ya. Suhuf itu juga kitab, tapi tidak disebutkan namanya kitabnya, ya. Nabi Ibrahim punya kitab. Dalilnya suhufi Ibrahim, dan suhufnya Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin seorang guru, seorang dai tidak memiliki buku panduan yang mau didakwahkan? Ya, maka beliau punya. Ya, seorang guru memiliki bahan ajar, ya, yang kurikulumnya sudah ditentukan. Kurikulum para nabi dalam berdakwah itu sama, Pak. Apa itu? Tauhid, ya, dengan ini kurikulum wajib yang diajarkan dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini semuanya adalah memiliki kitab panduan ya, untuk melaksanakan ibadah. Itu kitab samawi. Sepakat akan adanya hari kebangkitan. Di dalam semua kitab samawi itu disebutkan pasti akan ada hari kebangkitan nanti, ya. Akan ada hari kebangkitan. Adapun secara fakta Allah telah memperlihatkan kepada hambanya orang mati dihidupkan kembali di dunia ini. Memang sudah ada, Pak. Ya. Mungkin kita berpikir, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ada 5 contoh masalah tersebut. Mungkin kita berpikir, loh ini kan Quran. Orang yang nggak percaya dengan Quran, bagaimana mungkin mereka akan mempercayai? Saya kasih tahu sekarang, Pak, ya. Kisah-kisah adanya, ya, orang yang dihidupkan setelah mati ini juga disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Disebutkan oleh kitab-kitab sebelumnya, sehingga disitulah para ahli kitab meyakini bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah mukjizat, ya, mukjizat. Ketika mereka mencocoki, loh, kok ada dalam Quran itu kisah-kisah yang disebutkan di dalam Alkitab? Kok ada? Loh, kok ada yang disebutkan dalam Injil? Kok ada yang disebutkan dalam Quran? Maka ditelusurilah apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah belajar kepada ahli kitab. Ternyata enggak pernah, Pak. Nah, itu menunjukkan bahwa mukjizat. Kalau Nabi pernah belajar kepada ahli kitab, mungkin manusia akan ragu, ini kan dapatnya dari itu ahli kitab si A misalkan. Ternyata tidak pernah. Contoh pertama, kaum Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 55, ya, ketika mereka mengatakan, ya, wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra fa akhadhathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa in qultum ya Musa, ketika kalian mengatakan, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallah, kami enggak akan beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah. Itulah, ya, jawaban dari pertanyaan selama ini. Kalau kita bertanya-tanya tentang kisah Nabi Musa, kenapa Nabi Musa itu minta supaya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ada kisah tentang bahwa Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-A'raf, ya. Allah berfirman,
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 143 ya. Ketika Nabi Musa datang kepada Allah ya untuk menerima risalah wahyu, wa kallamahu rabbuhu, dan langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih. Diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang diajak bicara langsung Allah hanya 3, Pak. Ya. Siapa itu, Pak? Nabi Adam, kemudian Nabi Musa, kemudian siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 nabi, 3 manusia langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kemudian salah satu permintaan Nabi Musa, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, ya saya ini ditunjukkan bagaimana wujudmu itu ya Allah. Nah ini kan karena apa? Anak buahnya nanya. Nah ini kan anak buahnya nanya. Maka Allah menjawab, qala lan tarani, wahai Musa, kamu enggak akan bisa melihat saya dalam kehidupan dunia ini. Ya. Walakin inzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kamu pengen lihat saya, sekarang lihat ke gunung itu. Ya. Lihat ke gunung itu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan zatnya ke gunung itu. Maka Allah mengatakan fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau misalkan nanti gunung itu masih utuh, kamu akan melihat saya. Ya. Maka Nabi Musa bilang, mudah-mudahan gunung masih utuh biar saya bisa melihat. Fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabalin. Ini Pak. Ketika Allah menyingkap hijabnya dan menampakkan zatnya kepada gunung itu, ya, ja'alahu dakka, maka hancur gunung itu berkeping-keping. Ya. Apa namanya? Meledak, Pak. Mungkin Bapak berpikir, mungkin gunung-gunung di Indonesia banyak yang meledak itu gara-gara melihat. Ya Allah, alam bisawab. Ja'alahu dakka. Wa kharra Musa sa'iqa, maka Nabi Musa pun pingsan. Falamma afaqa, ketika beliau sadar, qala subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaika, aku bertaubat kepada engkau. Berarti apa? Keinginan melihat Allah itu suatu kesalahan. Buktinya apa? Nabi Musa tobat. Makanya Bapak enggak di dunia enggak perlu minta supaya bisa melihat Allah SWT. Cukup melihat tanda-tandanya. Nah, di akhirat nanti akan melihat Allah SWT secara langsung. Akan melihat wajah Allah SWT. Nah, ini kan. Dan itu nikmat yang paling besar nanti, Pak. Nah, tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya Allah, saya beriman kepada engkau. Udah gak perlu lihat, saya sudah iman pokoknya, ya kan? Ini luar biasa. Ini kisah. Makanya kemudian orang Bani Israel, ya apa namanya, dari sebab Bani Israel meminta itu, Nabi Musa pun meminta. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami gak akan beriman sebelum kami melihat Allah secara nyata, wahai Musa. Fa akhadhatkum sa'iqatu. Ya. Maka mereka pun disamber sama halilintar. Wa antum tanzurun, dan kalian melihatnya. Tsumma ba'atsnakum, kemudian kami bangkitkan kalian min ba'di mautikum, setelah mati. La'allakum tashkurun. Lah kok mereka minta dulu lihat akhirat supaya beriman, tidak sadar kalau sebelumnya mereka itu juga mati, kemudian dihidupkan oleh Allah SWT, kemudian mati lagi, ya kan? Hidup lagi di alam kubur. Kita melihat orang mati di kuburan, hidup mereka itu, Pak. Ya. Bagaimana hidupnya? Ditanya oleh Allah SWT. Ya. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendengar, ya, siapa orang terakhir yang meninggalkan
meninggalkan kubur itu para apa namanya, mereka nggak dengar. Didengar Pak itu, kecuali ya semua makhluk mendengarnya tentang apa yang mereka terjadi pada mereka, kecuali apa, manusia dan jin sekolah ini tidak dengar mereka. Subhanallah. Jadi Allah hidupkan mereka setelah matinya la'allakum tashkurun, supaya bersyukur. Ini juga satu kaidah dalam tafsir. Syukur itu ternyata akan menghapuskan dosa. Ini buktinya ayatnya Pak. Banyak bersyukur. Makanya para ulama kalau kena musibah bersyukur, alhamdulillah. Tapi syaratnya karena musibah diri Pak, jatuh blek, alhamdulillah. Menghapuskan. Temannya jatuh gelubung, alhamdulillah. Ya enggak cocok gitu. Ya, kalau temannya harus ada empati kita, kan? Tolong. Subhanallah, innalillahi. Ya bukan gelubung, temannya pleset, alhamdulillah. Ya, kalau diri kita sendiri tidak apa-apa, karena kan menunjukkan alhamdulillah dengan jatuh ini Allah akan menghapuskan dosa saya dan seterusnya. Ini contoh pertama Pak. Nah, setelah mereka disamber halilintar mati, kemudian roh mereka sampai ke akhirat. Setelah itu dikembalikan rohnya. Allah mengembalikan rohnya ke jasad mereka sehingga mereka bisa melihat. Loh, kok tadi kayak kita mimpi ya? Orang-orang yang lain melihat mereka ini mati, jadi sendiri gak sadar. Nah itu Bani Israel Pak. Ya, itu Bani Israel meminta bukti kekuasaan Allah, begitu dikasih bukti masih ngeyel. Makanya kita jangan seperti siapa? Bani Israel, subhanallah. Nah, sampai sekarang mereka masih menjadi sumber malapetaka kehidupan dunia. Apapun mereka lakukan, ya. Contoh kedua, kisah orang yang terbunuh di persengketaan oleh Bani Israel. Nah, ini kisah tentang sapi, ya, penyembelihan sapi, ya. Itu ketika ada orang yang kaya raya, ya, hartanya nggak habis dimakan 7 turunan, saking kayanya Pak. Kemudian ada salah satu kerabatnya, kalau dihitung-hitung saya kok nggak dapat warisan ya. Wah, mending saya bunuh saja dia, sehingga kemudian saya bisa menguasai hartanya. Subhanallah Pak. Ternyata dari zaman dulu kejahatan itu tidak akan menguntungkan. Ya, walaupun ketika dia membunuh orang tersebut, saat itu dia menguasai harta. Tapi orang-orang kerabat yang lain apakah terima? Ya sudah, dia mati, oh dia dibunuh kok, kita harus cari pembunuhnya siapa? Ya, kita harus cari pembunuhnya siapa? Ternyata apa? Mereka pun kemudian datang pada Nabi Musa alaihissalam untuk meminta petunjuk, ya. Sehingga diceritakan panjang, ya. Ketika mereka bertanya, dimulailah dari ayat wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Jadi lawang kita nanya siapa yang membunuh dia wahai Nabi, gitu kan. Maka Nabi Musa minta, yuk kalau gitu carikan seekor sapi, ya, ini kan, seekor sapi dicarikan. Nah, mereka malah nanya, mereka malah mengatakan, apakah engkau hendak menghina kami? Lawang ditanya siapa pembunuhnya, kok malah nyari sapi. Maka mereka pun bertanya sapi yang seperti apa, ini kan. Ya, maka Nabi Musa menjawab sapi begini. Sapinya seperti apa? Sifatnya lagi disebutkan sapi itu berwarna kuning keemasan dan seterusnya, sehingga kesulitanlah dia mencari sapi tersebut. Makanya kita jangan banyak nanya, kesulitan kita nanti. Apa yang sudah jelas maka kita laksanakan.
Bahkan sesuatu bisa menjadi haram karena pertanyaan, Pak. Dalilnya dalam surah Al-Maidah itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian bertanya sesuatu jika Allah tidak menjelaskannya secara rinci kepada kalian. Ya, tasukum itu akan menyulitkan kalian, dengan wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum. Nah, ketika Quran ini masih turun, biasanya nanti akan diturunkan ayat Al-Quran sebagai jawaban. Afallahu anha wallahu ghafurun halim. Dari surah Al-Maidah. Jadi tidak boleh bertanya ketika sesuatu tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa jadi hal itu untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan ini. Ayat 101, Pak, ya. Oh, jelas ya, sudah. Salat itu gimana? Ya, salat ya seperti ini nih. Nah, salat ya, takbiratul ihram, membaca istiftah, membaca Al-Fatihah, ya, membaca surat. Nanya, suratnya panjang apa pendek? Ya, kalau dijawab pendek jelas, akhirnya jawab panjang. Panjangnya berapa? 10 lembar. Gak sanggup saya. Lawang 1 halaman aja saya sudah teler berdiri, tidak kuat toh. Ya, seperti itu kan. Jadi ini, Pak. Maka sapi itu pun dicari, kemudian diambil salah satu bagian tubuhnya. Sebagian mengatakan diambil lidahnya, ya. Kemudian dipukulkan kepada orang yang meninggal itu, maka dia pun bangun lagi. Nah, setelah bangun, kemudian mengatakan, "Loh, itu loh yang bunuh saya," ditunjuk, gitu kan. "Itu loh yang bunuh saya." Setelah itu mati lagi. Nah, maka ditangkaplah, "Oh, ternyata kamu yang bunuh ya." Luar biasa. Ini, Pak, ini mukjizat. Itu contoh kedua adanya kehidupan, ya, setelah kematian. Contoh ketiga adalah kisah satu kaum yang keluar dari rumahnya karena takut mati, ya. Sedangkan jumlah mereka ribuan, Pak. Subhanallah. Manusia ribuan takut, ya. Ternyata apa? Mati itu memang hal yang ditakuti. Makanya surah Al-Jumu'ah itu selalu dibaca Nabi SAW dalam setiap Jumat. Itu untuk apa? Ya, untuk mengingatkan. Lihat dalam surah Al-Jumu'ah itu ada, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kematian yang selalu kalian takuti akan kedatangannya, fa innahu mulaqikum, pasti satu saat dia akan menjumpai kalian. Ya, kematian, Pak. Jadi enggak perlu takut. Ya, ini kan orang ribuan aja, berarti banyak orang yang takut mati ini. Mudah-mudahan Bapak tidak termasuk yang ribuan itu. Takut tidak takut ya mati juga nanti gitu. Sama saja, Pak. Kisah, ya, di dalam salah satu penjelasan tafsir Ibnu Katsir, ya, dari Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, itu beliau menjelaskan ada seorang yang hidup di zaman Nabi Sulaiman, Pak. Ya, dia bertamu kepada Nabi Sulaiman. Ya, bertamu kepada Nabi Sulaiman. Kemudian saat itu ada malaikat maut yang datang bertamu kepada Nabi Sulaiman juga, malaikat maut nih, Pak. Maka malaikat maut itu melotot melihat tamunya Nabi Sulaiman ini. Akhirnya dia takut sekali. Ya, takut sekali. Ya.
gemetaran. Maka dia minta, wahai Nabi Sulaiman, siapa orang itu? Tenang saja kamu, saya takut karena dipelototin begitu. Orangnya serem kan, malaikat maut itu. Nah, maka orang itu minta kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi, tolong dong, antum kan punya mukjizat menguasai angin, tiup saya kemana? Ke suatu tempat yang jauh, yang saya tidak melihat orang itu lagi. Maka ditiuplah orang itu sama Nabi Sulaiman sampai melesat ke sebuah wilayah. Ya, wilayah itu kalau sekarang di daerah dekat Sri Lanka, ya, ditiuplah di sana. Maka atau di wilayah Sri Lanka itu, malaikat maut itu kemudian disambut oleh Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman bertanya, wahai malaikat maut, kenapa kamu melihat orang itu seperti itu? Dia kan takut, itu tamu saya, tidak selayaknya kamu seperti itu kepada tamu itu. Maka dia minta maaf, maafkan saya Nabi Sulaiman, saya hanya heran saja. Apa yang menjadikan kamu heran wahai malaikat maut? Saya heran, Allah memerintahkan saya untuk mencabut nyawa orang itu di Sri Lanka besok, kok dia sekarang di sini? Ternyata apa, ditiup ke sana karena malaikat diperintahkan mencabut nyawanya di sana, Pak. Subhanallah. Mungkin ada yang bingung juga. Ya gimana, enggak bingung. Lah mau ditemui ada di BKT sana, kok disuruhnya ke OBK? Hati-hati, Pak. Nah, memang ada ya suatu hadis yang menjelaskan tafsir surah Luqman ayat terakhir. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Disebutkan bahwa manusia itu tidak tahu di mana dia akan mati. Ada sebuah hadis di sana bahwa ketika Allah menghendaki kematian seseorang di satu tempat, maka Allah akan menyebabkan orang itu mendatangi tempat tersebut. Kemudian Allah wafatkan orang itu di tempat itu. Ya. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan baik di tempat yang baik. Ya, dalam keadaan melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti, Pak, pada hari kiamat itu. Seorang yang diwafatkan dalam keadaan membaca Al-Qur'an, maka dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan baca Al-Qur'an. Orang yang diwafatkan dalam keadaan haji, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan memakai pakaian ihram dan seterusnya. Begitupun na'udzubillah, seorang yang wafat dalam keadaan melakukan dosa, maka dia juga akan bangkit dalam keadaan melakukan dosa tersebut. Ya subhanallah. Makanya disebutkan fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini Pak, akhirnya setelah dipukul kemudian hidup menjelaskan, setelah itu nanti kemudian contoh yang ketiga adalah ketika ribuan orang keluar dari kampungnya, wahum ulufun hadarul maut, jumlah mereka ribuan namun mereka takut mati. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum, untuk menunjukkan tidak perlu takut mati, Allah pun matikan mereka. Ternyata apa? Gampang bagi Allah untuk mematikan ribuan orang. Mutu, matilah kalian, maka mati, Pak. Kalau di Indonesia mutu itu kan kualitas. Kalau bahasa Arab mutu itu matilah kalian. Ya. Ini lihat ayatnya, mutu. Ya, itu Allah perintahkan, matilah kalian. Ya, begitu. Ya. Tsumma ahyahum. Kemudian setelah mereka mati, Allah pun hidupkan mereka. Untuk menunjukkan tidak perlu takut mati. Ya. Buktinya ini juga Allah bisa menghidupkan lagi. Nanti pun ketika kita mati di sini akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Allah memiliki karunia yang berikan kepada manusia, walakin aktsaran nasi la yashkurun. Namun kebanyakan manusia tidak bersyukur, Pak. Ibu sekalian, bersyukur itu dengan cara apa? Bukan hanya dengan alhamdulillah saya dapat rezeki, bukan hanya itu, Pak. Ketaatan ibadah yang kita lakukan itu adalah bukti wujud ya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama kayak kita ya, apa itu punya orang tua,
bersyukur, berterima kasih kepada orang tua. Udah harus tiap hari, Pak, terima kasih Pak, Bu, makasih Bu. Nggak butuh orang tua begitu, ya Pak. Kita berbakti, orang tua ngomong, kita duduk, ya. Mungkin kita ini seorang pejabat, mungkin kita ini orang yang kaya raya, tapi di hadapan orang tua kita, Pak, kita tetap anak. Orang tua nggak ngelihat kita, ini orang kaya ini, kemudian orang tua jadi nunduk-nunduk begini. Oh ini pejabat ini, kemudian orang tua tidak, kita tetap anak di hadapan mereka itu. Subhanallah. Jadi makanya untuk berterima kasih kepada orang tua kita menunjukkan bakti kita. Makanya berbakti itu adalah salah satu jalan menuju surga. Yes, walakin aktsarun nasi langsung kepada manusia tidak. Jika berbakti kepada orang tua itu menjadikan sebab masuk surga, maka berbakti kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan itu adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud apa? Ketauhidan kita. Nah, ini contoh ketiga. Keempat, kisah orang yang sedang melewati desa. Nah, ini Pak, di dalam surah Al-Baqarah lagi. Ya, bagaimana ketika dia melihat desa itu, wah ini hancur ini desa ini. Bagaimana mungkin nanti Allah akan membangkitkan lagi? Ya. Bagaimana mungkin mereka nanti akan bisa bangkit lagi pada hari kiamat? Yang tulang belulang mereka ini. Subhanallah Pak. Padahal itu dulunya adalah sebuah kota yang sangat besar. Kota besar. Ternyata di situ banyak berserakan tulang belulang. Kemudian dia pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Blek, mati. Ya, mati. Setelah mati, selama berapa tahun Pak? 100 tahun matinya. Ya kan? 100 tahun. Orang mati itu kayak tidur Pak. Makanya disebutkan dalam surah Az-Zumar, ya nanti akan disebutkan di sini, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Bahwasanya Allah mematikan seseorang itu pada saat dia sedang tidur. Tidur itu mati Pak. Kita itu ruh kita diambil, ya, tapi tidak seluruhnya, ya. Buktinya apa? Dicubit pun tidak terasa, diteriakin pun tidak terasa, tetap ngorok. Pengajian pun nggak dengar Pak kalau tidur Pak. Kenapa ya? Karena diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian dibalikin lagi. Makanya kalau orang itu sudah sering ngantuk-ngantukan, maka hati-hati, ini udah mendekati dekati saudaranya. Nah, seperti itu. Jadi orang tadi dimatikan oleh Allah SWT selama 100 tahun. Dan tidak terasa Pak. Orang itu tidak terasa tidur itu. Semalaman kayak baru sekejap aja. Tidur jadi 9 sampai jam setengah 4 nih. Enak terus. Itulah nikmatnya tidur. Padahal kalau kita nongkrong duduk, terasa nggak Pak? Yang pantat kita panas, yang kita butuh nyender dan macam-macam. Pengajian setengah jam aja kita bolak-balik begini-begini. Jadi subhanallah, ini luar biasa. Tidak terasa 100 tahun. Ya, saya pernah naik bis. Saya bingung nggak bisa tidur. Orang samping saya bapak-bapak ngorok terus Pak. Sampai bunyi merong gitu. Begitu bangun saya tanya, capek ya Pak ya? Iya capek. Sebetulnya kalau bisa tidur sebentar aja hilang capek. Kalau bisa tidur, waduh, tadi ngapain ini? Lah, itu bukti bahwa tidur itu tidak terasa Pak. Tidur tidak terasa. Ini 100 tahun. Setelah itu apa yang terjadi? Allah bangkitkan dia, ya. Kemudian ditanya, berapa waktu kamu tidur? Cuman setengah hari saja. Tidak, kamu itu tidur selama setahun, 100 tahun. Subhanallah, 100 tahun Pak. Coba sekarang lihat buktinya apa? Bingung dia. Karena lihat nyari ontanya sudah jadi tulang Pak di situ Pak. Ini onta saya di sini saya ikat.
ternyata sudah jadi tulang belulang. Ya. Maka ketika dia melihat tanda-tanda itu, jelas bahwa Allah itu zat yang mampu untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Ya, itulah. Ini terkait dengan kisah yang keempat. Kemudian kisah kelima tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ayat tentang Nabi Ibrahim ini persis setelah ayat yang sebelumnya. Jadi berurutan itu, Pak. Ya, Nabi Ibrahim meminta. Kalau Nabi Musa tadi minta supaya bisa melihat Allah SWT, Nabi Ibrahim lebih halus permintaannya, dengan halus, karena Nabi Ibrahim itu orang yang sangat lembut, Pak, luar biasa. Maka beliau minta kepada Allah, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Nabi Ibrahim kemudian meminta kepada Allah SWT, ya Allah, ya saya ditunjukkan ya seperti apa, bagaimana caramu menghidupkan sesuatu yang tadinya mati. Maka Allah pun bertanya, ini melalui perantara malaikat, Pak, karena Nabi Ibrahim tidak berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala awalam tu'min, wahai Ibrahim, apakah kamu tidak beriman, kok masih nanya? Dengan qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, saya ini sudah beriman, tapi ya supaya saya lebih mantap lagi, gitu kan, untuk menguatkan keimanan, kan berarti kan. Maka Allah jawab, qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah 'azizun hakim. Maka di situ disebutkan bahwa kalau begitu cincanglah ya burung, suruh menangkap burung, ya, kemudian dicincang jadi 4 bagian, ya, atau 4 ekor burung, kemudian dicincang, Pak, dicampur dagingnya. Ya, kalau dicampur ketahuan nggak ini dagingnya burung A, burung B, burung C, nah, dengan tidak kelihatan lagi. Kemudian ditaruh di 4 bagian gunung, dipanggil, woi burung sini, datanglah 4-4-nya. Loh, ini yang tadi. Gimana caranya? Ya seperti itulah cara Allah menghidupkan. Ya itu, Pak, ya. Jadi sangat mudah sekali. Tapi mohon maaf, itu adalah mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim, bukan sulap, Pak. Ya, walaupun dikatakan mereka yang di pasar-pasar bukan sulap, bukan sihir, mengatakan itu kan, ya itu sulap, gitu kan. Sesuatu jika itu di luar, karena apa? Peristiwa yang luar biasa itu ada 3 macam, ya. Yang 2 itu adalah satu kemuliaan, yang satu itu bukan satu kemuliaan. Yang pertama 4, ya, kita katakan 4, ya. Yang pertama disebut irhas. Apa irhas? Irhas itu adalah satu mukjizat yang Allah berikan kepada seorang yang bakal menjadi nabi, ya, akan jadi nabi. Belum jadi nabi, Pak. Nabi SAW kemana-mana dinaungin awan, gitu kan. Belum jadi nabi. Nabi SAW ketika beliau lahir ada cahaya yang masuk ke dalam perut ibu beliau. Nah ini irhas, gitu kan. Ya, kemudian yang kedua mukjizat, peristiwa luar biasa Allah berikan kepada seorang nabi, ya. Nabi membelah bulan menjadi 2, ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah SWT. Dari Nabi, tangan Nabi keluar, ya, air yang bisa digunakan minum puluhan bahkan ratusan orang, ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga karomah, Pak. Karomah. Ya, karomah itu tidak bisa dipelajari. Dia diberikan kepada wali Allah SWT, bukan wali setan. Wali kan ada 2 macam, 3 atau 4. Ada wali Allah, ada wali setan, wali murid. Ini kan itu wali murid. Ya, wali kota. Ini kan. Ya. Jadi karomah itu tidak bisa pelajari, dan karomah itu tidak seperti yang
Tidak seperti asumsi kebanyakan orang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, nah, itu kan. Jadi karomah itu adalah satu kemuliaan. Seperti Imam Ahmad bin Hambal itu punya karomah apa diantaranya? Ketika beliau disiksa oleh penguasa yang zalim, maka celana beliau itu turun, kemudian ternyata naik sendiri untuk menutupi menutupi aurat beliau. Nah, ini Pak. Dan orang-orang bingung, loh, padahal talinya sudah lepas tapi tidak turun. Ya ini kan itu menunjukkan itu adalah karomah. Seperti sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar sesuatu dari jarak jauh sekali. Ya, jauh sekali saya mendengar ini. Nah, maka itu adalah karomah, ya, karomah yang diberikan. Kalau kepada sahabat Umar bukan mukjizat tapi karomah, karena beliau bukan nabi, ya kan. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, Pak, peristiwa luar biasa yang keempat adalah sihir. Sihir luar biasa, tapi bisa dipelajari, Namun sihir ini akan menyebabkan rusak agama seseorang ketika mempelajarinya. Kenapa? Karena harus ya saling tolong menolong dengan jin yang jahat, ini kan. Karena akan terkait dengan cara memanipulasi sesuatu. Wallahu a'lam. Jadi ini peristiwa yang terjadi di dalam Al-Quran yang disebutkan ya tentang bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Dan mungkin kita juga berpikir, loh ini kan Quran. Sekali lagi, umat yang lain apakah percaya? Ini Bapak Ibu sekalian, kisah ini ada di dalam semua kitab-kitab yang Allah turunkan. Sehingga tidak ada yang perlu diragukan jika kitab itu semuanya sudah sepakat ya tentang adanya kisah tersebut. Itu secara syar'i. Kemudian ada dalil secara logis. Secara logika ya bisa dibuktikan dengan dua hal ya. Pertama, Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Nah ini kan tidak ada contoh Pak sebelumnya Pak ya. Tapi Allah kemudian menciptakan itu. Makanya di dalam surah kalau sekitar juz 24 ini disebutkan la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Ya, di dalam surah Az-Zumar juga sungguh penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih berat daripada penciptaan manusia seperti kita ini. Jadi penciptaan manusia beringan, penciptaan langit dan bumi ini jauh lebih berat. Tapi ternyata Allah melakukannya tanpa ada yang memberikan contoh sebelumnya. Berarti apa? Kembali seperti tadi, sebelumnya juga tidak ada. Kemudian Allah mengadakannya. Sebelumnya semuanya mati, kemudian Allah berikan kehidupan. Ya. Kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan kembali dan seterusnya. Jadi sangat mudah bagi Allah SWT. Sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 27, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dialah Allah yabda'ul khalqa yang memulai penciptaan, tsumma yu'iduhu, kemudian ia mengembalikan seperti asalnya, yaitu mematikan maksudnya. Wa huwa ahwanu 'alaihi, ya, dan hal itu sangat mudah bagi Allah SWT. Surah yang Bapak sudah hafal sebagian itu surah Yasin, semua sudah hafal kan Pak ya? Sudah, kecuali yang belum, ya kan? Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, jika ia menghendaki sesuatu ya kun, maka Allah cukup berfirman jadilah, fayakun, maka jadi apa yang Allah kehendaki tersebut.
Jadi ternyata sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulangi atau membangkitkannya. Wa'dan alaina, ya, itulah janji yang pasti pada kami. Inna kunna fa'ilin, dan kami pasti akan melakukannya. Yaitu Pak, pasti akan melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang esa. Disinilah kita diajarkan tauhid satu, ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur, ya, zat yang paling berat diibadahi. Kemudian disebutkan dalam surah Yasin ayat 79, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhyiha, yang menghidupkan, ya, adalah zat alladzi ansha'aha, zat yang mengadakannya pertama kali, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu dengan maha mengetahui, ya, mengetahui semua apa yang diciptakan. Tidak seperti manusia, kadang lupa, loh ini saya yang bikinnya. Iya, lupa. Karena memang sifat manusia pelupa. Nah, ini Pak, sifat manusia itu pelupa. Yang nggak lupa cuma satu, apa itu? Masalah duit. Duit nggak lupa. Yang lain-lain juga lupa nih Pak. Kemudian yang kedua, kita melihat bumi mati, kering, dan tidak ada tumbuhan yang hidup. Lalu Allah menurunkan hujan yang mampu menghidupkan kembali pepohonan dan tumbuhan mati. Ini kita lihat Pak, seperti rumput di sini. Ini pernah dipotong Pak. Tumbuh lagi nggak Pak? Tumbuh lagi. Kenapa? Karena ada yang menumbuhkan. Nah itu kan. Makanya kalau di dalam surah Al-Dzariyat, ini hafalkan surah Al-Dzariyat itu luar biasa juga itu Pak. Diawali dengan peristiwa hari kiamat, diawali peristiwa hari kiamat, kemudian dijelaskan sifat orang-orang beriman, kemudian dijelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah. Disebutkan di sana, wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di muka bumi ini, di seluruh penjuru bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang yakin, ya. Kalau kurang yakin, ayat berikutnya Pak, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian sendiri itu juga ada tanda kekuasaan Allah. Dalam diri kita aja ini Pak, ada tanda kekuasaan Allah ini. Misalkan nih, mungkin kita pernah jatuh, kita pernah terluka, kita pernah berdarah, tahu-tahu kemudian kita nggak nemu obat, atau kemudian dia utuh kembali, nggak ada bekasnya. Siapa yang menghilangkan bekas tersebut? Siapa yang kemudian membuat jaringan kulit baru itu? Ya, maka itu adalah di dalam diri kita ini. Dulu kita bocah, sekarang kita sudah dewasa, kita sudah tua. Dulu kita nangis karena kehilangan mainan, gede sedikit nangis karena kehilangan duit, gede sedikit nangis karena kehilangan pekerjaan, gede sedikit nangis karena apa? Ditolak, mau nikah nggak boleh. Jadi yang ditangis ini bertingkat-tingkat, beda-beda Pak. Itulah wafi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian, dalam diri kita ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Nah, kemudian ayat berikutnya yang luar biasa. Ini rahasia Pak, jangan bilang-bilang. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitlah ada rezeki kalian. Bapak nyari duit kemana Pak? Ke kantor, bawa dagangan, kita dinas, kita bertugas untuk apa? Mendapatkan gaji. Apakah gaji kita di sana? Mungkin, tapi Bapak bukan menengadahkan tangan di hadapan bos-bos Bapak, tapi kemana?
wa fis samai, dan di langit itu ada rizki kalian. Suruh ngangkat tangan kita ke langit. Wa ma tu'adun, dan di sanalah apa yang Allah janjikan itu. Subhanallah, Pak. Luar biasa. Jadi semua apa yang ada di bumi ini berasal dari langit. Bahkan besi aja dari langit. Disebutkan dalam surah Al-Hadid, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Dan kami turunkan besi. Untungnya hujannya nggak berupa besi, Pak. Hancur ini kita. Subhanallah, ini luar biasa. Ya, Allah sebutkan seperti itu. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Fussilat ayat 39, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bahwa kamu melihat bumi itu kering, tandus, maka apabila kami turunkan air hujan dari atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Bumi itu bergerak, Pak. Ya, bumi itu gerak. Ya mungkin dulu kita pernah melihat tuh, perasaan dulu nggak di sini, ternyata pindah, dan pindahnya nggak bilang-bilang bapak dulu, bergeser, dan tidak jauh-jauh. Coba kalau jauh bapak bingung. Mau ke Mutiara Sanggrang kok dulu perasaan di sini, kok sekarang nggak ada di sini, nggak jauh-jauh pindahnya. Jadi seperti itu. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka Al-Quran menjelaskan bahwa itu bergerak. Allah juga berfirman dalam surah Qaf ayat 9 sampai 11. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil 'ibadi wa ahyayna bihi baldatan mayta kadzalikal khuruj. Dan kami turunkan dari langit itu ada ma'an mubarakah, air yang penuh berkah, Pak. Jadi hujan itu membawa berkah. Jangan kita ketika hujan datang kemudian belum jalan udah hujan lagi. Jangan. Makanya ada doa Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat untuk kami. Karena hujan itu, lihat ayat ini, ayat 9 ini, surah Qaf ya. Surah Qaf itu surah 50, yaitu membawa, ternyata membawa keberkahan, mubarakan ya. Dan saya pernah salah satu terapi ini, Pak, kalau misalkan ada yang terkena gangguan jin ya. Gangguan jin itu nggak harus orang kesurupan, Pak, nggak harus kesurupan. Banyak orang-orang yang waras tapi terganggu jin ya. Di antara tandanya apa? Kalau ngaji ngantuk terus itu. Sholat ini nggak khusyuk sama sekali, yang dipikirkan macem-macem itu kan. Ya, itu sebetulnya ada tanda, ada indikasi bahwa dia itu terganggu dengan jin. Hati ini was-was terus, nggak jelas apa yang diwaswasin ya, kan? Itu hati-hati ya, seperti itu ya. Mimpi buruk seringkali, sendiri di ruangan kayak ada yang nyentuh, loh siapa tadi? Nah, itu kan ada. Kayak ada yang manggil namanya padahal nggak dipanggil. Nah, ini kan hati-hati. Salah satu terapinya adalah dengan air hujan. Ya, ada air hujan. Nah, jadi satu saat pernah ada orang yang kesurupan datang itu saya, kemudian saya suruh pas hujan waktu itu, tampung air hujan. Ya, setelah ditampung air hujan, ya saya suruh itu ibu-ibu suaminya, kemudian saya suruh Pak bisa diusapkan ke wajahnya ibu, Pak.
diambil sama suaminya, diusapkan ke wajahnya. Panas katanya Pak, panas. Sampai marah dia, mohon maaf, dia itu ngomong jelek, brengsek, panas tahu kamu ini. Kalau kita kena air hujan apa? Dingin kan. Tapi ternyata dia kepanasan. Kenapa? Karena nggak sanggup, nggak kuat itu. Ya, subhanallah. Itu kita bisa menggunakan terapi. Kenapa? Mubarokan. Dia adalah air yang penuh dengan keberkahan. Dan dengan air itu Allah tumbuhkan yang hidup. Yang mati maksudnya ditumbuhkan menjadi hidup. Makanya salah satu terapi yang digunakan oleh sebagian para yang meyakini bahwa Al-Quran ini memang air hujan ini menghidupkan sifatnya. Orang yang lama tidak punya keturunan disuruh mandi air hujan. Bismillah, insyaallah itu nanti segera diberikan keturunan. Ini Pak, sehingga tumbuh-tumbuhan ini terus berkembang, ya, kuncup-kuncupnya terus berkembang, ya, manggarnya pun berkembang, sehingga dia benar-benar menjadi tumbuhan yang sempurna. Rizqul lil ibad itu adalah rezeki untuk manusia. Luar biasa. Ada istilah begini. Manusia memakan daging kambing, kambing memakan yang hijau-hijau, yang hijau juga dimakan manusia. Semuanya dimakan manusia. Rumputnya dimakan manusia, kambingnya dimakan manusia, jagungnya dimakan manusia, ayamnya juga dimakan manusia. Subhanallah. Ini kenapa? Karena memang semua diperuntukkan untuk manusia, ya. Untuk bapak-bapak semuanya ini Pak, ya. Kadzalikal khuruj, demikianlah Allah membangkitkan kelak pada hari kiamat. Jadi sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mengingkari adanya siksa kubur. Siksa kubur tidak perlu diingkari, ya, karena memang banyak dalil yang menjelaskan tentang adanya. Nabi SAW pernah jalan di pinggiran kota Madinah, yang kemudian beliau mendengar ada 2 orang yang sedang disiksa. Salah satunya disiksa karena apa Pak? Karena tidak membersihkan bekas pipis, ya, makanya hati-hati kita Pak kalau pipis ini Pak, maka kita harus pastikan bersih, ya. Jangan sampai ada yang nyiprat di badan kita, nah itu najis, ya. Kemudian yang satunya lagi disiksa oleh Allah SWT karena apa? Namimah, mengadu domba, ya, membuat statement yang menjadikan orang salah asumsi kemudian menjadi berburuk sangka. Makanya hati-hati kalau kita menyebarkan berita Pak, ya, jauh sebelum Facebook, WhatsApp, ya, internet ada ini, ya, Allah sudah mengingatkan. Dalil internet itu sudah ada dalam Quran Pak. Mana itu? Dalil Facebook, WhatsApp itu sudah ada dalam Quran. Di mana itu Pak? Di dalam surah 49 ayat 6. Nah, itu disebutkan. Apa kata Allah SWT? Ya, surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Itu. Wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasik, ketika datang ada orang fasik yang share berita kepada kalian, ada orang share berita kepada kalian, fatabayanu, jangan langsung kalian share berita itu, tapi carilah kejelasan, bener gak ini? Antusibu qauman bijahalatin, karena kalau kalian share dan ternyata salah, kalian akan menjadi penyebab terjadinya satu bencana di suatu kaum. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dan kalian akan menyesal kelak di akhirat, dan di dunia pun akan menyesal kalau itu sudah kadung tersebar ternyata salah. Nah, ini Pak, ini kan dari Facebook. Jangan asal share aja, ya kan? Like and share, ya kan? Jadi kembali seperti itu. Dan Allah menghidupkan selamatnya seperti yang tadi disebutkan ayat tentang surah Az-Zumar ayat 42, ya.
Baik, saya rasa ini Bapak sekalian pengajian kita hari ini. Nanti akan kita baca tentang alasan keingkaran orang-orang yang pada intinya mereka itu mengingkari itu karena menganggap alam kubur ketika seorang membongkar kuburan keadaannya seperti itu, dia tidak berubah dari keadaan semula. Jadi dianggap tidak bisa seperti itu. Keimanan tidak bisa dicerna dengan akal terkadang. Kenapa? Karena akal kita ini sangat lemah sekali, sementara keimanan itu tingkatnya sangat tinggi, sehingga sangat memberatkan ketika seseorang kemudian mengadu antara akal dan iman. Ya, seorang tidak mungkin Isra Mi'raj itu terjadi secara akal. Sebetulnya mungkin saja, tapi bagi orang-orang yang mendewakan akal itu dianggap tidak mungkin. Karena apa? Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin itu, Pak. Allah itu sangat maha kuasa melakukan sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang ingin disampaikan terkait dengan kajian ini.